Ketika narasi tajam Prof. Iksanuddin Nursi mampu melihat permasalahan ekonomi lebih dalam. Prof. Iksan, seberapa bisa mempengaruhi ekonomi kondisi penutupan Selat Hormuz dan perang saat ini? APBN itu sudah tertekan sebelum peristiwa serangan Israel dan Amerika ke Iran. Itu diindikasikan, ada 7 indikator yang pernah saya sampaikan juga di sini. Dan itu menggambarkan pertumbuhan yang tersendat. Dalam bahasa ekonomi bahkan sampai pada kelumpuhan ekonomi namanya. Indikatornya banyak, Maksudnya? baik fiskal Kelumpuhan maupun ekonomi maksudnya? kelumpuhan ekonomi. Bukan saat ini kan? Sudah terjadi. Saya nggak ngerti, maksudnya indikatornya apa, efeknya apa? Anda tidak punya pertumbuhan yang memberikan daya pada masyarakat. Itu lumpuh namanya. Walaupun di atas 5%. 5,11 nggak ada gunanya. Dia tidak memberdayakan masyarakat yang jatuh, dia tidak memberdayakan daya beli, kelas menengah berantakan karena kredit tidak cair, PHK terus berjalan, industri tidak berkembang, nilai tukar tetap jatuh, perbankan wait and see, fiskal juga kemudian tidak berdaya. Anda mau ngomong apa? Public trust juga berjalan. Anda mau ngomong apa? Pertumbuhan 5% juga terjadi 5,11 di zaman Pak Jokowi, di luar COVID ya. Iya. Rata-rata 5% di luar COVID. Iya. Gak ada Itu masalah yang waktu disebut dengan stagnan. Oke. Stagnan yang kemudian dia tidak mengatasi. Kan APBN punya tujuan ngebangun kesejahteraan. APBN punya persetujuan ngebangun menyelesaikan ketimpangan. Dia punya pertumbuhan rata-rata 5%. Sekarang kalau kita mau bilang pertumbuhan itu 5%, tadi udah dibilang ini gerakan masyarakat kok dilihat dari konsumsi. Lalu ngapain pemerintah mesti narikin pajak kalau akhirnya pertumbuhan juga karena konsumsi masyarakat? Lalu ternyata juga konsumsi masyarakat mengakibatkan kelas menengah jatuh, daya beli ambruk, perbankan wait and see, fiskal tertekan, public distrust tinggi. Anda mau ngomong apa? Anda ngomong apa? Sementara orang kaya makin kaya. Data lain menunjukkan bahwa yang namanya tabungan di bawah 100 juta itu begini. Tapi tabungan yang namanya di atas 2 miliar itu begini. Anda mau apa? Nah, ditimpa lagi dengan kasus sekarang seperti minyak. Ini yang saya bilang, kita nggak bisa ngelihatnya sesederhana itu karena dia masuk dari berbagai jalur. Itu yang saya sebut sebagai struktural fundamental dan struktural fungsional mesti dilihat secara rinci sehingga kita bisa melakukan mitigasi.